Hubungan interpersonal atau mengelola perbedaan karakter. Coba kita lihat orang-orang di sekeliling kita. Kita pasti pernah bertanya-tanya seperti, mengapa ada orang yang tertutup tentang kehidupannya, tetapi ada orang yang tidak segan untuk bercerita tentang masalah hidupnya kepada siapapun. Mengapa ada orang yang disiplin dan taat aturan, tetapi ada orang yang sulit untuk diatur bahkan bertindak semena-mena. Mengapa kita sulit untuk menerima pemikiran dan perilaku orang lain? Dalam hidup ini kita menemui banyak sekali orang. Hubungan antar diri kita dengan orang lain disebut hubungan interpersonal. Setiap orang pasti memiliki perbedaan karakter. Mau itu orang yang kita temui di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Tapi apa kamu tahu apa itu karakter? Karakter yang kita miliki menunjukkan ciri yang unik dan khas yang ada dalam diri kita. Karakter berasal dari pembentukan watak yang kita bawa sejak lahir melalui lingkungan seperti lingkungan budaya, agama, pendidikan, dan kebiasaan hidup lainnya. Hal tersebut mempengaruhi cara kita dalam berpikir dan bertingkah laku. Kita memiliki prinsip dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Fajrul Mu'in dalam bukunya Pendidikan Karakter yang berjudul Konstruk Teoretik dan Praktik menjelaskan ciri-ciri karakter, yaitu pertama, character is what you are when nobody is looking, atau karakter itu adalah dirimu di saat tidak ada seorang pun yang melihatnya. Yang kedua, character is the result of values and beliefs, atau karakter itu adalah hasil dari nilai dan kepercayaan. Yang ketiga, character is habit becomes second nature, atau karakter itu adalah kebiasaan yang menjadi sifat alami kedua kita. Yang keempat, character is not reputation or what others think about you, atau karakter itu bukanlah reputasi atau yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Yang kelima, character is not how much better you are than others, atau karakter itu bukanlah seberapa hebat dirimu dibandingkan orang lain. Yang terakhir adalah character is not relative, karakter itu tidak relatif. Ruger dan Luckman berpendapat bahwa selama kita hidup bersama dengan orang lain akan selalu terjadi interaksi, seperti saling berbagi, saling mengkritik, saling mengamati, dan saling mengevaluasi. Dari interaksi itulah kita dapat belajar memahami sudut pandang orang lain terhadap diri kita melalui pengamatan mereka. Maka penting untuk kita meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri kita agar dapat memahami karakter diri kita sendiri. Kita akan tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, menilai diri dari pengalaman, khususnya pengalaman interpersonal. Selain membuat kita mampu memahami diri kita sendiri, tetapi juga mampu memahami lingkungan sekitar. Kita juga dapat menumbuhkan kemampuan dalam mengelola perbedaan karakter dengan membangun hubungan interpersonal dengan komunikasi yang efektif, seperti keterbukaan. Dalam keterbukaan, kita harus mengakui perasaan dan pikiran sebagai milik setiap orang dan berhak untuk menyampaikannya. Namun, keterbukaan juga ada batasnya. Kita perlu mempertimbangkan apakah jika kita menceritakan tentang diri kita akan menimbulkan efek positif atau justru sebaliknya. Yang kedua adalah empati. Kita harus memiliki rasa empati, yaitu memiliki atau memahami sudut pandang orang lain, apa yang sedang dialami orang lain, dan ikut merasakannya. Dengan begitu, kita mampu memahami pengalaman, perasaan, dan sikap serta harapan orang lain. Yang ketiga, sikap mendukung. Kita harus memiliki sikap mendukung. Dukungan yang dimaksud itu sikap yang menunjukkan perasaan mendukung terhadap suatu hal, terus terang dan jujur, namun bukanlah sikap defensif yang ditunjukkan seperti tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Yang keempat adalah sikap positif. Kita harus memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan perasaan positif saat berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mendorong kita untuk menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain, bersikap untuk tidak mencela, menyalahkan, merendahkan, memaksa kehendak orang lain. Yang terakhir adalah kesetaraan. Kita harus berupaya dalam memahami perbedaan dengan menerima eksistensi orang lain. Kita mengakui bahwa setiap orang sama-sama bernilai dan berharga, memiliki sesuatu yang bernilai untuk disampaikan, tapi kesetaraan tidak mengharuskan kita untuk menerima dan menyetujui begitu saja segala perilaku dan